Selamat siang, Pak. Selamat siang. Udah, Oke. udah kelihatan ya? Iya, bagaimana, Pak? Udah kelihatan ya? Oh iya, sudah. Udah kedengeran belum? Iya, sudah, Pak, sudah. Aman Baik. jadinya ya? Iya, Pak. Baik, selamat datang, Pak Indra, di acara Speed Up kali ini. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, semangat pagi. Alhamdulillah, meskipun siang tapi tetap semangat pagi ya, Pak. Iya dong. Luar biasa. Nah, teman-teman, Pak Indra sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau merupakan narasumber sesi kedua kali ini di Speed Up 9.0. Nah, sebelumnya izinkan aku membacakan CV beliau. Nah, Pak Indra ini merupakan founder OKOC yang merupakan gerakan sosial penciptaan lapangan kerja melalui wirausaha yang aku yakin sih pasti udah pada tahu lah OKOC, udah pada kenal Pak Indra karena OKOC ini merupakan gerakan sosial untuk lapangan kerja berwirausaha. Nah, terus Pak Indra ini merupakan komisioner PT Cakrawala Andalas TV atau yang biasa kita taunya Antv gitu ya. Lalu Pak Indra merupakan komisioner PT Informasi Teknologi Indonesia dan beliau bergelar PhD dari Manajemen Strategi Universitas Indonesia dan merupakan Master of Business Administration dari University of Southern California. Lalu beliau merupakan Master of Science in Aerospace Engineering dan seorang sarjana Aerospace Engineering dari The Wichita State University. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi udah banyak banget nih pengalaman beliau yang pasti beliau nantinya bakal sharing ilmu dan semoga akan berguna buat kita ke depannya. Nah, tema yang diangkat sebenarnya sama teman-teman sama-sama sama create business opportunities with soft skill sama seperti pembicara kita yang pertama tadi Kak Priscilla, tapi Pak Indra ini akan menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda karena OKOC ini kan gerakan sosial ya teman-teman. Kalau tadi Kak Priscilla menjelaskan dari sudut pandang entrepreneur, kalau Pak Indra ini akan menjelaskan dari sudut pandang gerakan sosial untuk entrepreneur gitu. Nah, teman-teman seperti tadi ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung ketik di kolom chat. Nantinya panitia bakal memilih pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi diingetin lagi, kami memohon maaf karena kita terbatas waktu, jadi nggak semuanya bisa kita tanyakan. Tapi nanti teman-teman tetap tanya aja nggak apa-apa, kan siapa tahu beruntung gitu ya pertanyaannya dipilih dan nanti di sesi tanya jawab terakhir akan dijawab oleh Pak Indra Uno. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak? Apa sudah bisa dimulai? Sebelumnya apa Bapak berkenan share screen atau dari panitia Pak? Kayaknya dari saya kita coba dulu. Mohon maaf Pak, suaranya kecil Pak, mendem gitu. Cek, cek, satu, dua, tiga. Nah, Mendem ya? iya ini sudah mulai jelas, Pak. Bagaimana, Pak? Nyalain Bluetooth dulu ya. Ya. Mendem lagi, Pak. Mohon maaf. Jadi suaranya jauh gitu. Kecil terus mendem. Oke. Masih mendem, Pak. Cek, Nah, ini sepertinya sudah. mendem. Nah, udah jelas, Pak. Sudah jelas, Cek, Pak. satu, dua, tiga. Cek, Iya, sudah. cek. Kalau signalnya aman nggak? Di situ warnanya apa? Signal saya. Merah atau putih atau kuning? Aman sih, Kelihatan Pak, nggak sepertinya. di nama Aman. saya? Aman ya. Iya, Oke, aman. waktu saya berapa lama? Dari 45 menit, Pak. 45 menit. Iya. Oke, nah karena sebentar ya, saya switch dulu ininya ya, wifi-nya sebentar saya switch. Oh, iya. Iya, baik, Pak. Baik, teman-teman, kita sambil tunggu Pak Indra ya.
diingetin lagi teman-teman kalau mau ada kalau teman-teman ada yang penasaran nih dan masih ingin bertanya, teman-teman bisa ketik di kolom chat ya, biar nanti panitia yang pilih dan pertanyaan peserta akan disampaikan ke Pak Indra dan akan dijawab oleh beliau. Bagaimana, Oke, Pak? gimana kira-kira sekarang? Signalnya masih biarpet nggak? Aman, Pak. Biarpet. Aman, aman, Pak. Nah, peserta kalau habis makan siang gini ngantuk nggak? Semoga enggak sih ya, Pak. Harusnya lebih fokus ya. Soalnya banyakan background kosong, berarti kan lagi rebahan gini, lagi rebahan. Ayo teman-teman on cam makanya nih teman-teman. Nggak ngantuk, tapi merem juga, nggak ngantuk. Iya, Pak. Oke, saya share screen ya, sebentar ya. Baik, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ngucapin, coba siapa tuh yang nanya langsung Pak Indra, siapanya Pak Sandi? Siapa ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Saya mau ngucapin selamat dulu nih buat teman-teman luar biasa dari UP, Universitas Pertamina yang telah mengadakan acara pagi ini ya, Mbak, siang ini ya. Di Universitas Pertamina itu ada teman baik saya dan pembimbing doktoral saya waktu itu. Namanya siapa? Pak Dr. Budi Sucipto. Siapa tuh ya? Oh, Warek. Wakil Rektor. Dan juga salam buat Pak Rektor. Juga salam buat Pak Fadli Hanafi, selaku pembina kemahasiswaan manajemen Universitas Pertamina. Terus tadi moderator yang cetar, dan siapa ini satu lagi? Oh, ketua pelaksana acara. Thank you, Fatrila Putri Andini. Ya, jadi topiknya tadi udah dibahas ya. Dan soft skill itu menurut saya salah satu yang membuat kita bisa sukses. Sukses itu apa ya? Nanti ya saya kasih tahu definisinya. Soft skill yang saya ingin sampaikan di sini adalah soft skill terkait dengan mindset. Ya, mindset. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nanti teman-teman silahkan berinteraksi dengan saya melalui chat ya, karena ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau tanya kepada teman-teman. Dan mudah-mudahan 45 menit ke depan kita bisa sampai dengan tanya jawab, insya Allah. Oke, teman-teman, untuk topik kali ini saya pilih judulnya Wirausaha Sukses Mandiri. Ya, saya akan bahas khusus mengenai pola pikir. Ya, pola pikir. Nah, kalau ada kata wirausaha, teman-teman, itu seringkali kita langsung berpikir mengenai profesi, ya, atau kegiatan sehari-hari. Tetapi ada lagi satu lagi definisi wirausaha yang sekarang kita ingin bicarakan, yaitu apa itu? Pola pikir atau mindset. Jadi wirausaha itu selain profesi, dia juga sebuah mindset. Berarti kalau mindset, apakah ini bisa untuk semua orang? Bisa, termasuk mahasiswa, para dosen, guru, karyawan, tentara maupun polisi, dan pegawai sosial sekalipun. Ya, jadi mindset ini bisa untuk siapapun juga dan bebas dari segi umur. Kenapa? Karena mindset wirausaha bisa diajarkan dari sejak usia dini sekalipun. Ya, nah, kalau hubungannya antara mindset dan profesi itu bagaimana? Hubungannya seperti, saya coba ya gambar sebuah kartun. Nah,
mindset itu adanya di bawah sini, yaitu akar. Sedangkan profesi itu adanya di atas atau di buah-buahnya di sini ya. Jadi hubungan antara mindset dan profesi adalah hubungan di pohon, ya, ibarat pohon itu analoginya akar dan buah. Jadi kalau mau satu waktu punya profesi sebagai wirausaha, mindset yang tepat sebagai soft skill itu harus tertanam dulu di benak. Tertanam, betul-betul tertanam. Nah, kita akan bicara ini kira-kira 30-40 menit ke depan ya. Wah, ini udah ada pertanyaan nih. Pertanyaannya saya jawab sekarang atau gimana, Mbak Moderator? Apa nanti? Nanti saja Pak. Jadi pertanyaannya nanti ya. akan dipilih oleh panitia. Jadi di akhir sesi nanti Pak. Oke, siap. Oke, thank you. Nah, ada kata berikutnya. Kata berikutnya adalah mandiri. Mandiri itu apa? Konteksnya mandiri di sini adalah tujuan dari wirausaha itu sendiri. Jadi bermindset wirausaha tujuannya agar mandiri. Mandiri itu apa ya? Mandiri itu adalah, saya suka sebut, merdeka secara finansial minimal. Artinya diri kita tidak tergantung kepada siapapun dalam menghidupi kehidupan kita sendiri. Nah, kalau teman-teman mahasiswa, ini ada yang sudah mandiri atau merdeka secara finansial, ada yang baru separoh-separoh, ada yang masih bergantung full kepada siapa? Sponsor, wali, atau orang tua, gitu ya. Nah, mandiri ini adalah tujuan dari wirausaha. Dan setiap aktivitas yang kita lakukan, nanti saya akan tanya nih, itu harus punya tujuannya. Sedangkan kata sukses di sini adalah kondisi di mana kita sudah sampai kepada tujuan. Ya, kondisi di mana kita sudah sampai tujuan. Kalau orang bilang sukses ya, sukses itu artinya tujuan kita apapun itu sudah tercapai. Wah, kita sudah sukses. Nah, jadi ini suara geduk-geduk kedengeran nggak? Nggak ya? Ada yang lagi bangun soalnya di sebelah, lagi bangun-bangunan. Oke, sebentar ya. Nah, jadi artinya wirausaha sukses mandiri adalah mindset wirausaha untuk tujuan mandiri dan kita sukses mencapai kemandirian atau kemerdekaan finansial tersebut. Ya, jadi teman-teman, inilah yang kita akan bicarain ke depannya selama 30 menit. Dan sebenarnya presentasi ini dibagi dua ya. Yang bagian kedua itu bicara mengenai entrepreneurship di masa pandemi. Tetapi saya akan batasi di bagian pertama saja, di mana kita akan bicara mindset saja. Sebentar, ada gangguan sebentar. Oke, teman-teman, saya akan ajak teman-teman jalan-jalan secara virtual. Ya, secara virtual, jalan-jalan dengan menggunakan helikopter virtual juga. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat gambaran dari ketinggian, supaya bisa melihat bukan hanya diri kita sendiri, tetapi sekeliling kita. Bahkan kita bisa melihat Indonesia secara keseluruhan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan saya bertanya dengan yang berikut ini, yang saya kotakin. Pertanyaannya adalah, berapa banyak penduduk Indonesia yang menganggur? Oke, silakan menjawab. Banyak atau sedikit? Silakan di chat. Ayo, silakan di chat aja. Nah, wow, ada yang udah 8,75 juta. Ivan bilang banyak. Erik bilang banyak.
Wayan bilang jutaan, banyak. Kok Indonesia juga bilang banyak. Wih, kok 135 juta, banyak bener. Kok Septia banyak. Oke, thank you teman-teman untuk responnya. Nah, sekarang saya pengen tahu, ini generasi yang lagi dengerin ini generasi milenial atau zilenial atau kolonial atau kolonial. Banyak, nah saya tanya lagi, banyak pengangguran kita atau banyak bingits? Banyak atau banyak bingits? Wah, saya lihat nih. Banyak atau banyak bingits? Banyak bingits. Wah, tadi yang jawab banyak. Atau, nah ini udah bener nih nulisnya. Bingits. Nah, berarti beneran zilenial. Oke, makasih. Angkanya yang benar, ya kita lihat dari segi persentasenya, yang benar angkanya adalah 7,07%, tetapi ini di bulan apa? Agustus 2020. Kita tahunya ini tinggi atau banyak bingis atau enggak dari mana? Ternyata 6 bulan sebelumnya atau di Februari 2020 sih sebelum pandemi itu angkanya 5%, ya, 5%. Berarti apa? Bedanya 140%. Jadi dia naik 140%. Ya, kita kan tahu ya, ada krisis kesehatan menyebabkan krisis ekonomi. Ya, banyak perusahaan yang turun sehingga penduduk Indonesia banyak yang menjadi pengangguran baru. Tapi di Indonesia ini tulisannya penduduk Indonesia ini ada demografinya. Ya, demografinya apa itu? Demografinya adalah usia produktif. Usia produktif adalah 15 sampai 64 tahun. Ya, dikurangin para mahasiswa karena para mahasiswa itu nggak dihitung sebagai pengangguran atau yang sedang melakukan pendidikan SMA atau SMK. Nah, kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia yang usia produktif atau katakanlah dipotong dengan yang kuliah itu kita sebut sebagai angkatan kerja. Berapa itu angkanya? Ternyata angkatan kerja Indonesia 138 juta. Oh ya teman-teman, nggak perlu nyatet karena ini boleh dibagiin ya, materinya boleh dibagiin kepada seluruh yang hadir di sini dan boleh dipakai juga. Oke, silakan dipakai. Jadi materi ini copyleft, bukan copyright. Ya, termasuk para tenaga pengajar atau dosen juga boleh menggunakan ini. Ya, silakan dimodifikasi sesukanya. Nah, 138 juta ini separuh dari penduduk Indonesia yang berapa? 270 juta. Keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Ya, 270 juta. Sayangnya nih yang bekerja baru 128 juta. Artinya ada selisih. Dan selisihnya ini ngapain? Hampir 10 juta orang menganggur. Ya, ini tahun lalu kondisinya 2020 Agustus. Menganggur. Dan katakanlah setiap yang menganggur itu adalah satu orang pencari nafkah utama di keluarga. Artinya apa? Artinya adalah harus dikali 4. Jadi berapa? 40 juta orang tanpa penghasilan. Jadi tadi pagi teman-teman itu bisa dapetin makanan di meja makan. Kalau ini 40 juta orang ini tidak punya cara untuk mendapatkan atau menyediakan makanan di meja makan. Waduh, ada yang baru kekenyangan tuh. Oke.
Oke, siap. Nah, 40 juta orang ini kategorinya apa? Kategorinya punya penghasilan di bawah 500.000 per bulan per keluarga. Ini kategorinya disebutnya kategori miskin. Nah, bagaimana dengan keluarga yang punya penghasilan di atas 500.000? Sebutannya adalah bukan miskin ya, tapi rentan. Kalau misalnya katakanlah 600.000 penghasilannya, ini sebutannya rentan. Berapa jumlah yang rentan di Indonesia? Jumlahnya adalah 60 juta orang. Ya, jadi 40 juta ditambah 60 juta itu 100 juta orang di Indonesia yang disebut sebagai kurang atau tidak produktif. Ya, karena apa? Yang produktif itu adalah yang mampu bukan hanya merdeka secara finansial, tetapi dia juga bisa memerdekakan sekelilingnya dari ketergantungan. Nah, ini 100 juta itu kalau kita lihat nih ya, teman-teman, ini kan semua mahasiswa pinter-pinter nih di Universitas Pertamina. 100 juta itu kira-kira sepertiga ya, lebih lah dari penduduk Indonesia. Berarti Indonesia selama ini bertumbuh sebesar 5%, 5 tahun terakhir ya, itu bertumpu pada yang 2/3 ini. Ya, bertumpu pada yang 2/3 ini. Bayangkan teman-teman kalau disuruh jalan 5 kilo kayaknya berat ya, atau capek lah gitu, keliling-keliling di tempat stadionnya Universitas Pertamina di Simpruk. Itu 5 kilo berat. Tapi kalau 5 kilo disuruh gendong sesuatu, apalagi gendong orang, ini bakalan jauh lebih berat lagi. Maka itu ekonomi Indonesia itu hanya mampu bertumbuh 5 tahun terakhir 5%. Padahal dulu pernah 6-7%. Dan setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia sama dengan penciptaan lapangan kerja, itu jumlahnya 500.000 lapangan kerja. Ya, jadi teman-teman mulai kebayang nih kenapa Indonesia tumbuhnya ya segitu-gitu aja. Karena apa? Karena hanya 2/3 dari penduduk Indonesia yang produktif itu yang menopang ekonomi Indonesia. Nah, kita lihat nih, Indonesia kalau di negara-negara Asia Tenggara kira-kira peringkat berapa dari segi angka pengangguran? Gampang ya, populasi kita besar, jadi kelihatan di sini Indonesia itu tanda petik tahun lalu juara dalam angka pengangguran. Ya, coba kita lihat angka pengangguran ini kira-kira dari lulusan level sekolah apa? Ya, SD kah, SMP kah, SMA, SMK, diploma atau sarjana. Dan ternyata juaranya tanda petik ya, yang memproduksi pengangguran terbanyak adalah SMK. Diikuti oleh SMA, diploma 3, dan yang sarjana jangan senang dulu. Sarjana cuma beda 3% dari yang tertinggi, yaitu SMK. Ironis ya, kenapa? Karena SMK itu adalah pendidikan vokasi di mana tenaga kerjanya langsung terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Pertanyaannya, kok bisa ya SMK itu yang paling tinggi? Ada dua kemungkinan. Mereka sudah diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri, atau begitu selesai tidak ada lapangan kerjanya atau kurang buat mereka. Kira-kira dari antara dua itu yang mana tuh yang benar? Nanti jawab ya belakangan. Nah,
Kita lihat tahun lalu juga Indonesia dibanding dengan negara-negara Asia, gimana tuh kira-kira? Lagi-lagi Indonesia dari pengangguran muda usia 15 sampai 24, seusia teman-teman, itu juara tanda petik lagi. Juara lagi ya. Nah, ini tahun lalu nih. Ada yang lagi pesen GoFood ya? Enggak. Oh. Oke. Nah, coba kita lihat. Jangan-jangan tahun lalu aja Indonesia terpuruk. Kita lihat ya, Indonesia 10 tahun terakhir itu seperti apa kondisinya. Ternyata dari 2010 ya, 2010 Indonesia itu yang mana nih? Nah, di sini saya highlight yang warna biru, ya, saya ganti deh, biru. Indonesia yang di sini nih tuh supaya bisa kelihatan ya sama teman-teman. Artinya apa? Udah 10 tahun terakhir Indonesia tanda petik juara bertahan di Asia Tenggara dalam memproduksi pengangguran usia muda 15 sampai 24 tahun. Ya, seumur teman-teman semua di sini. Ya, bahkan awal tahun lalu sebelum pandemi itu pengangguran pemuda usianya jumlahnya sudah di atas 1 juta orang. Ini lihat ya teman-teman, Indonesia ini jauh di atas Thailand, jauh di atas Malaysia sekalipun. Dan kalau teman-teman pernah dengar puncak bonus demografi itu ada di 2030, dengan seperti ini 10 tahun terakhir ini, jangan-jangan kalau kita tidak melakukan sesuatu yang berbeda mulai sekarang, itu bukan puncak bonus yang ada. Ini harus dicoret, tetapi puncak bencana demografi. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai nih. Artinya kita harus mencari solusi baru. Jangan melakukan sesuatu yang sama dan berharap hasilnya adalah berbeda. Nah, teman-teman, saya ingin tanya nih pertanyaan berikut. Apakah gelar sarjana adalah jaminan kerja? Ya, silakan ketik. Silakan di chat. Apakah gelar sarjana jaminan kerja? Isnaini bilang tidak, Hendra bilang tidak, Pak. Berliani tidak menjamin. Eko bilang tidak. Helmi bilang tidak menjamin. Muhammad Aira bilang tidak. Katan bilang tidak, Pak. Oke. Dari tadi saya belum ketemu sesuatu yang bilang iya ya. Oke, thank you responnya. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya. Kalau memang gelar sarjana adalah bukan jaminan atau tidak jaminan kerja, saya mau tanya dan silakan di chat di sini. Teman-teman kan semua mahasiswa di sini ya, sebagian besar. Kira-kira tujuannya kuliah itu apa? Ayo, tujuannya kuliah itu apa? Atau kenapa kuliah? Oke, silakan dijawab di chat. Koneksi, Jafar bilang. Mengubah mindset, Vela bilang. Memperluas wawasan dan relasi orang dalam. Orang dalam. Monica bilang gelar. Tujuan kuliah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Melatih skill kita melakukan. Fian bilang. Network dan ilmu, Helmi bilang begitu. Menambah daya saing. Wah, menambah pengetahuan dan belajar attitude. Nah, teman-teman, makasih responnya. Tadi ingat ya, usia produktif itu 15 sampai dengan 64. Ya. Vela bilang menantu idaman. Nah, benar nih gini ya, jadi produktif. Kalau saya saran kepada teman-teman ya,
kan tadi bilangnya membuka peluang, koneksi, ilmu, wawasan, dan seterusnya. Ada yang bilang disuruh orang tua nggak? Kok nggak ada sih? Terus ada lagi yang bilang cari jodoh. Nah, tadi udah mendekati tuh, menantu ya. Menantu. Nah, udah, saya mau saran. Saran buat teman-teman. Mumpung belum selesai kuliahnya, kita belajar setinggi-tingginya, sekolah setinggi-tingginya, untuk mendapatkan gelar setinggi-tingginya, itu tidak lain, tidak bukan karena bertujuan untuk menjadi apa? Manusia yang produktif. Nah, itu definisi saya untuk tujuan. Ya, tujuan dari kita kuliah atau sekolah atau belajar setinggi-tingginya. Manusia produktif di sini saya terjemahkan adalah manusia yang berpenghasilan. Minimal untuk dirinya sendiri. Nah, kembali lagi tadi di judul awal itu adalah wirausaha. Tujuannya adalah merdeka secara finansial atau mandiri. Ya, coba saya tanya, ada nggak di sini yang punya cita-cita saya mau kuliah, mau sekolah lagi, mau meraih gelar karena saya punya cita-cita tidak menjadi produktif? Kayaknya enggak ya. Pasti pengen jadi manusia produktif. Tetapi manusia produktif itu saya harus terjemahkan adalah manusia yang berpenghasilan. Artinya apa? Dia pas selesai dapat ijazah, lamar kiri kanan, kemudian ditolak kiri kanan karena tadi udah 10 juta pengangguran, nganggur 6 bulan di rumah, baru mikir-mikir setelah itu kayaknya saya menjadi wirausaha aja deh gitu ya. Nah, kenapa harus tunggu setelah dapat ijazah? Kenapa nggak dari sekarang juga ya kita memulai untuk belajar, berlatih dan didampingi wirausaha. Ya, nah jadi kalau misalnya dari sekolahnya tambah jadi S2, di sini berarti tujuannya adalah menjadi manusia yang lebih produktif. Nah, coba ada mau ikut gambar nih sama saya. Apa-apa juga sih, keren. Dan inilah hasilnya. Betul, teman-teman. Selama 5 tahun terakhir dari 2015 Indonesia ya konsisten setiap tahun mencetak di atas 800.000 diploma dan sarjana yang menganggur. Dan kalau teman-teman it's okay. Nah, dan kalau teman-teman hari ini lulus kuliah nih, masuk antrian kerja, di depannya berdiri ngantri 860.000 orang. Bayangkan kalau kita ngantri depannya 860.000 orang untuk cari kerja, itu panjang dan lama. Ya kita ngantri di kasir 5 orang aja udah gelisah, apalagi 860.000. Luar biasa ya. Teman-teman, saya nggak bikin-bikin ini buat nakut-nakutin. Ini semua statistik. Ya, kenyataan, fakta. Dan kita harus berpikir bagaimana solusi mengatasi pengangguran muda. Dan problem pengangguran ini bukan problem orang lain, tapi problem atau masalah teman-teman semua. Masalah aku, ya, diri sendiri. Tapi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir karena kita sudah bergulat di dunia wirausaha dengan teman-teman lain di pemerintah maupun swasta lainnya, kita punya solusinya.
Solusinya adalah 4 tahapan berpikir mengatasi pengangguran. Pertama, ya, teman-teman harus mendapatkan akses terhadap pelatihan dan pendampingan usaha. Agar apa? Agar bisa didorong untuk membuka usaha, untuk punya penghasilan. Ya, kata kuncinya produktif itu berpenghasilan. Jadi kalau nggak berpenghasilan itu nggak dihitung produktif, teman-teman. Supaya apa? Kalau sudah punya penghasilan, otomatis terhindar dari masuk kategori pengangguran. Dan yang bersangkutan yang sudah punya penghasilan ini dikatakan sudah menciptakan satu lapangan kerja untuk diri sendiri. Kenapa? Karena sudah mampu dilatih kedua tangannya untuk mendatangkan penghasilan. Dan penghasilan ini adalah menciptakan satu lapangan kerja buat dirinya sendiri. Ya, nah ini kita terjemahin nih. Tapi sebelum itu, itulah yang saya sebut sebagai mindset wirausaha. Ya, mindset wirausaha itu adalah diberikan pelatihan dan pendampingan usaha agar dapat mendatangkan penghasilan terlepas dari pengangguran dan membuka lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri. Ini kita terjemahin ke dalam suatu kurikulum dan saya sudah beberapa kali ngajak berbagai macam universitas, termasuk Universitas Pertamina untuk menjalankan dan kerjasama yang kita sebut sebagai kurikulum 7 top. Apa itu kurikulum 7 top? 7 tahap OKOC menuju prima, ya, mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan terakhir akses permodalan untuk naik kelas atau bertumbuh. Ya, jadi ini udah tinggal dipakai aja. Ini juga copyleft, ya, copyleft buat para dosen. Ini silakan. Dan untuk para mahasiswa komunitas wirausaha juga boleh kerjasama dan MOU dengan kita supaya kita bisa kolaps. Nah, kolaborasi ya. Ini ilustrasinya nih. Ini sebentar lagi, ini ada beberapa slide terakhir. Ilustrasinya gini, kalau setelah dilatih dan didampingi usaha, ya katakanlah kita membuka suatu usaha dengan mempunyai satu gerobak atau gerobak apa ya enaknya, gerobak roti aja lah ya biar gampang, gerobak roti. Nah, kalau kita punya satu gerobak roti, coba kita hitung berapa lapangan kerja yang diperlukan untuk menjalankannya. Dari pagi kita belanja ke pasar sendiri, pulang dari pasar kita siap-siap dan masak sendiri, kemudian dorong gerobaknya sendiri, melayani pelanggannya sendiri, menerima hasil jualannya sendiri, ya. Dan kalau malam-malam masih sisa rotinya, berarti dia apa? Dimakan. Oh, jangan sendirian, bagi-bagi sebagai sedekah, karena itu pintu perluasan rezeki. Artinya apa? Simba ini udah menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Ya, dia udah bebas dari ketergantungan dari siapapun, termasuk orang tua. Karena apa? Karena dia punya penghasilan. Tapi kalau dia didampingi terus-menerus usahanya, dia perlahan mampu menyisakan dan satu hari cukup hasil usahanya, sisanya, tabungannya untuk membeli gerobak kedua. Begitu dia punya 2 gerobak, dia mungkin masih bisa ke pasar sendiri, masak sendiri, tetapi begitu disuruh dorong 2 gerobak rotinya sekaligus, dia akan pegang kepala dan geleng-geleng kepala dan bilang, oh my God, impossible ini mah. Gitu ya. Artinya apa? Disitulah dia memerlukan satu lagi mitra kerja atau karyawan. Dan di titik itulah dia telah menciptakan satu lagi lapangan kerja untuk orang lain selain untuk dirinya sendiri. Artinya sudah 2
Ya begitu terus gerobaknya nambah jadi 3, 5, 10 dan seterusnya. Usahanya semakin besar, dia menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan. Amin, insya Allah. Nah, teman-teman, pemuda itu bukanlah generasi yang tergantung dengan orang lain. Pemuda usia 15 sampai 24 itu adalah seseorang yang harus merdeka. Saya mengajak, ayo menjadi generasi pembuka atau pencipta lapangan kerja. Bukan generasi yang begitu lulus pegang ijazah, lamar kiri kanan. Udah tahu sekarang lagi banyak PHK gitu ya. Jadi kemungkinan untuk dapat kerja itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Maka itu ayo generasi sekarang menjadi generasi pencipta lapangan kerja. Indonesia sudah punya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan teman-teman semua. Ya, tapi kita lihat tadi 10 tahun terakhir pemerintah sendirian nggak sanggup lagi ya menurunkan pengangguran. Tadi udah rata aja ya 10 tahun terakhir. Masyarakat tidak boleh berpangku tangan. Teman-teman nggak boleh EGP ya. Gua pikirin gitu. Teman-teman lah yang harus melakukan ini untuk dirinya sendiri. Karena kalau kita ciptakan hasilan, artinya kita ciptakan lapangan kerja. Artinya kita berkontribusi untuk menambah angka statistik pengangguran pemuda. Insya Allah. Cara kerjanya pakai 4 As. Apa itu 4 As? Tapi itu sebelum pandemi. Saya ajak untuk bertransformasi untuk menjadi 4L. Apalagi itu 4L. Kalau orang Jakarta bilang 4L itu lu lagi ya. Bukan. Nih, inilah kepanjangan 4As. Sebelum pandemi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Tapi pandemi udah menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus kembalikan ke titik semula bahkan lebih. Artinya apa? Kita harus kerja lebih keras lagi. Kerja cerdas, pakai teknologi. Tadinya tatap muka, sekarang tatap layar. Kerja lebih tuntas. Jangan pakai satu teknologi, pakai semuanya. Mulai dari sosmed sampai chat platform sampai macam-macam ya. Dan terakhir teman-teman harus tahu kalau hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita harus kerja lebih ikhlas. Karena apa? Hasil yang nentuin itu adalah yang maha kuasa. Ya. Kita kerjanya, tugasnya hanya ikhtiar saja. Nah, teman-teman, terakhir. Nah, ikhtiar saya di dalam untuk memperluas rezeki adalah bersilaturahmi. Kenapa? Karena di dalamnya ada 2 janji Allah. Umur dipanjangin, rezeki diperluas. Yuk kita silaturahmi. Ini adalah nomor WA pribadi saya. Jadi silakan WA saya. Pasti langsung 1 detik kemudian dijawab. Walaupun oleh robot ya, auto reply. Tapi nanti pelan-pelan saya akan jawab. Tapi lebih penting lagi nih, follow dong Instagram saya @indrauno. Dan buat teman-teman di UP, kalau DM saya mau kasih hadiah. Tapi DM-nya apa? DM-nya harus pakai password. Passwordnya apa? UP OKOC fallback dong. Insya Allah saya kasih hadiah, saya fallback.
Ya, DM jangan lupa UPOKOC Polback dong. Gitu ceritanya ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa Waalaikumsalam, materi Pak. kita siang hari ini. Terima kasih Pak Indra Uno untuk materi yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif ya. Nah, Pak, ini udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Mungkin dari tadi di tengah-tengah juga Pak Indra sempat baca sekilas kali ya pertanyaannya, tapi dari panitia sudah memilih beberapa pertanyaan nih, Pak, yang diharapkan sudah merangkum semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan pertama, Pak, dari Kak Dewi Pusparini. Bagaimana menghadapi kendala yang terjadi saat memulai usaha? Bagaimana agar usaha yang dibangun dapat bertahan di tengah banyaknya kompetitor dan juga terkena dampak pandemi? Mau ditampung dulu apa langsung dijawab, Pak? Ya, Rili agak putus tadi. Boleh diulang sedikit? Oh iya, baik. Dari Kak Dewi Pusparini. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi kendala yang terjadi saat memulai usaha? Bagaimana agar usaha yang dibangun dapat bertahan di tengah banyaknya kompetitor dan juga terkena dampak pandemi? Oke, makasih pertanyaannya Dewi. Ini langsung dijawab apa nunggu dulu? Boleh Pak, boleh langsung dijawab mungkin. Oke, pertanyaannya itu kayaknya udah menyangkut semuanya ya. Jadi jawabnya agak panjang nih. Jawabnya agak panjang. Pertama, memulai usaha itu paling efektif itu bareng-bareng. Bareng-bareng tuh maksudnya gimana? Artinya diri kita kelilingi dengan orang-orang yang juga punya usaha. Kenapa? Karena ini ibaratnya nih ada pepatah bilang kalau kita ingin menjadi wangi semerbak itu bergaulnya dengan penjual parfum. Ya, artinya apa? Kita akan terimbas atau terkena efek dari siapapun yang kita kelilingi diri kita. Jadi kalau kita ingin jadi seorang wirausaha dan seorang wirausaha yang sukses, artinya apa? Lingkungan kita juga harus sebagian besar yang melakukan profesi tersebut. Nah, teman-teman kan punya handphone kan? Ya, di handphone ini ada kontak dan ada WhatsApp. Ya, pasti ada WhatsApp. WhatsApp grup itu katakanlah kita punya 10, 5 minimal ya 5 itu bicara mengenai dari pagi sampai malam bicara mengenai segala sesuatu tentang kewirausahaan. Ya, jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah punya support system. Contohnya daftar ke komunitas seperti tangandiatas.com ya, tangandiatas.com, terus HIPMI, PT Perguruan Tinggi, terus okoc.net ya, okoc.net itu networking untuk OKOC yang jumlahnya ada 500.000 orang, itu semuanya potensi pasar buat kita. Ya, jadi pertama itu kelilingi diri kita untuk berusaha. Kenapa? Karena di dalamnya ada kekuatan silaturahmi. Karena apa? Karena kita perlu banget kontak-kontak orang yang ada di handphone kita ini menjadi calon-calon konsumer kita, calon-calon yang beli produk atau jasa kita. Ya, itu yang pertama. Nah, berikutnya untuk bisa bertahan, apalagi di dalam pandemi ini, itu teman-teman kalau kebetulan sektornya adalah kesehatan, terus makanan siap, makanan kemasan, ya udah itu terus segala sesuatu yang
isinya adalah terkait dengan pandemi ini. Contohnya ya, fashion itu bisa bikin masker dan seterusnya, itu kondisi usahanya malah naik. Ya, herbal, jamu-jamuan, minuman sehat gitu ya. Itu semuanya lagi naik dan naiknya berlipat-lipat. Tapi kalau teman-teman kebetulan usaha yang dipilihnya itu di luar itu, contohnya pariwisata, ya, karena nggak ada orang yang berlalu lalang, terutama di Jawa Bali 3 minggu ke depan, itu harus berpikir untuk melakukan banting setir. Ya, banting setir. Kenapa? Untuk bisa bertahan. Kalau nggak banting setir, itu pasti usahanya akan berhenti sementara. Ya. Nah, banting setir itu ada 3 tahapan yang saya sampaikan. 3 tahapannya itu apa? Pertama, banting setir mindset atau paradigma. Tadinya kita bisa tatap muka menjadi tatap layar. Ya, jadi artinya apa? Teknologi. Masih mengerjakan hal yang sama. Ya, jadi kita mulai jualannya lewat WhatsApp sehari kita kirim message ke 50 orang, bukan untuk nyepam, tetapi untuk updating gitu ya, kolaborasi dan seterusnya. Kalau nyepam sekali 2 kali dibiarin, ketiga kali udah diblokir. Ya, nah itu yang pertama. Kalau banting setir pola pikir itu udah kita lakukan, jadi dari offline ke online dan masih belum juga ngangkat, berarti ada banting setir yang kedua, yaitu banting setir di dalam usaha kita. Misalnya contoh, teman atau mahasiswa dampingan saya di Jogja punya tour dan travel. Orang-orang dari mancanegara. Nah, begitu nggak ada, dia sempat sebulan 2 bulan itu tidak punya penghasilan. Akhirnya dia banting setir, kemasan turnya dia bikin seperti hampers rindu Jogja. Jadi hampersnya diisi dengan barang-barang terkait Jogja, terus dikirimin kepada orang-orang yang pernah menjadi pelanggannya dia atau yang rindu akan Jogja. Dengan begitu dia langsung mendapatkan penjualan. Itu sektornya sama. Nah, kalau nggak cukup juga, berarti harus masuk ke banting setir ketiga. Apa itu? Banting setir ketiga, saya ada contoh lagi. Teman saya, dia di usaha penyewaan kendaraan-kendaraan untuk para wisatawan. Ya. Bus, terus bus besar, bus kecil, sampai kendaraan roda 4 lainnya. Itu begitu, dan dia tepatnya di Pariaman. Begitu pandemi, dia bilang mobilnya semua masuk ke dalam garasi, habis itu dia banting setir keluar dari penyewaan kendaraan dan masuk ke percetakan. Kenapa percetakan? Karena apa? Tahun lalu di Pariaman itu ada event besar, namanya pemilihan kepala daerah, pilkada. Nah, akhirnya dia berhasil survive atau bertahan, sementara mobil-mobilnya masih di garasi. Usaha awalnya itu disimpan dulu, diberhentiin dulu, dia mengerjakan percetakan ini. Ya, jawabannya agak panjang ya. Nah, tapi kira-kira gitu. Mudah-mudahan membantu. Kalau belum, DM saya aja untuk diskusi lebih lanjut ya, Dewi. Thank you. Silakan Yerli. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Terima kasih Kak Dewi atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Next Pak, pertanyaan kedua ada dari Prasasti Bella Ayu, Universitas PGRI.
Apa manfaat perjanjian kerja bersama bagi perusahaan dan para pekerja, serta bagaimana proses perundingan PKB atau perjanjian kerjasama apabila perusahaan hanya mempunyai satu serikat pekerja atau serikat buruh? Itu saja Pak pertanyaannya. Oke, Prasasti ya. Thank you nih pertanyaannya. Ini agak advance nih pertanyaannya, agak advance, agak PKB. PKB itu kebetulan dulu saya pernah menjadi direktur HR di salah satu pabrik Panasonic. Ya, waktu itu memang kita cuma punya satu serikat pekerja, namanya SPMI, singkatannya Serikat Pekerja Metal Indonesia. Ya, metal maksudnya mereka bikin segala sesuatunya dari metal. Jadi mereka cuma punya satu di situ dan itu tidak mengapa. Ya, walaupun aturan mengatakan boleh lebih dari satu. Ya, jadi itu bukan di limit. Nah, PKB itu tujuannya sebenarnya adalah kesepakatan pola kerja antara pemberi kerja perusahaan dan pekerjanya. Ya, jadi misalnya berapa lama boleh cuti, terus kalau ada kemalangan itu langkah-langkahnya apa, boleh berapa hari, dan boleh disupport berapa rupiah. Udah itu terus mengenai tanggung jawab, hak, ya, kewajiban, dan juga kompensasi, reward. Dan kalau ada PHK itu berapa kali diganti sebagai uang pisah namanya ya. Itu PKB dan setiap tahun dilakukan perundingan antara serikat pekerja dan perwakilan perusahaan. Ya, karena apa? Kenapa sih setiap tahun capek amat? Iya, karena setiap tahun upah minimum provinsi atau regional itu naik. Nggak tahu sekarang. Sekarang karena lagi kondisi begini, ini ada yang tidak naik, bahkan ada yang turun UMR-nya. Jadi itu diperjanjikan di dalam PKB. Nah, jadi tadi yang pertanyaan kedua, kalau hanya punya satu, nggak apa-apa. Walaupun aturan boleh lebih dari satu. PKB fungsinya adalah supaya ada kesepakatan. Dan setiap tahun itu ada kesepakatan harus dan ditandatangani kedua belah pihak. Tapi nggak semua perusahaan itu punya serikat pekerja, ya, nggak semua. Terus kemudian satu lagi, kalau nggak ada serikat pekerja berarti apa? Bukan PKB namanya, bukan perjanjian kerja bersama, tetapi PP, peraturan perusahaan, juga ditandatangani oleh wakil dari karyawan. Ya, jadi intinya adalah gimana? Perusahaan punya tujuan. Pekerja atau karyawan itu mensupport 100% agar tujuannya tercapai. Jadi dua-duanya punya satu tujuan. Bayangkan kalau nggak ada PKB atau PP, itu kerjanya masing-masing bisa berbeda arah ya. Yang ada perusahaannya tidak mencapai tujuannya dan tidak bisa membayar karyawannya. Artinya perusahaan yang nggak sejahtera ya pasti karyawannya juga nggak sejahtera. Gitu kira-kira Prasasti. Kalau kurang nanti tinggal DM saja ya. Halo. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk pertanyaannya, semoga menjawab. Ini masih banyak pertanyaan lain, tapi karena kita terbatas waktu, teman-teman semua, jadi tadi Pak Indra sudah memberikan kontaknya, ada WA, juga DM, teman-teman bisa langsung kirim chat WA atau DM, nanti pasti akan dijawab oleh Pak Indra untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Seperti itu ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah.
Baik Pak Indra, terima kasih banyak Pak atas materi yang disampaikan, sangat inspiratif. Semoga teman-teman di sini dapat ya nangkep ilmu yang dibagikan oleh Pak Indra, dan kita bisa jadi pemuda yang merdeka, yang membuka lapangan kerja, bukan pencari kerja. Seperti itu ya Pak ya. Amin Baik, ya terima rabbal kasih. alamin. Amin. Terima kasih Pak Indra. Mungkin sekarang kita bisa foto bersama kali ya Pak, biar lebih afdol gitu Oke, ya. Baik teman-teman, yuk siap. yang masih off cam, on cam lagi yuk. Nah, kita mau foto Yuk. bersama, on cam, foto bareng Pak Indra. Oke, siap ya. Kita pose. Cekrekan pertama, satu, dua. Oke, lagi ganti gaya. Satu, dua. Oke, kayak Pak Indra, kayak gini nih. Oke, gini ya. Satu, dua. Oke, sekali lagi gaya bebas mungkin ya. Satu, dua. Semangat Baik, terima pagi. kasih. Semangat pagi. Terima kasih sekali lagi Pak Indra untuk materi yang sudah Sama. disampaikan. Nah, Terima kasih teman-teman, teman-teman. iya Pak, terima kasih kembali. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara dengan setia dari awal tadi ya sampai akhir. Tidak terasa nih teman-teman, sudah sekitar 3,5 jam atau hampir 4 jam ya kita bareng-bareng, dan kita sudah melewati 2 sesi dengan narasumber atau pembicara yang sangat inspiratif. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Kak Priscilla dan Pak Indra ini bermanfaat buat kita ke depannya. Nah, baik teman-teman, diingatkan lagi tadi dari awal aku sudah bilang kita ada door prize dari panitia. Jangan lupa untuk follow Instagram Speed Up di Speed Up Event. Lalu jangan lupa juga share poster, dan teman-teman harus yang mau door prize ya, teman-teman harus mengikuti acara dari awal sampai selesai. Kalau nggak dari awal sampai akhir bisa hangus teman-teman undiannya. Dan pemenangnya nanti akan diumumkan di Instagram Speed Event. Jadi Speed Up Event. Jadi teman-teman tetap stay tune di Instagramnya, kali aja menang gitu ya. Kan iseng-iseng berhadiah biasanya ya. Jadi nanti kalau teman-teman menang, nanti pasti dihubungi sama panitia dan teman-teman berhak mendapatkan hadiah spesial dari panitia. Nah, nggak kerasa kita sudah ada di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang tetap on sampai di akhir acara ini. Terima kasih juga buat Kak Priscilla dan Pak Indra sebagai narasumber yang sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan ilmu yang berguna nih buat peserta Speed Up. Kalau boleh saya kembali rangkum ya, kalau dari Kak Priscilla dan Pak Indra tadi, kalau pesan Kak Priscilla tadi, jangan takut untuk memulai sesuatu. Dan kalau sudah memulai sesuatu, jangan lupa teman-teman kita harus kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, kerja lebih tuntas, kerja lebih ikhlas tadi pesan Pak Indra, dan biar kita jadi pemuda yang merdeka. Oke, teman-teman. Biar kita menciptakan lapangan kerja dan jadi wirausahawan muda. Oke, teman-teman, akhirnya Amin. kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih untuk peserta yang sudah join di Speed Up 9.0 kali ini, dan terima kasih untuk narasumber juga panitia. Saya sebagai MC secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan untuk memandu acara yang luar biasa ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan keadaan yang tetap baik. Dan untuk absen teman-teman, mungkin panitia bisa mengirimkan link absen di chat atau nanti mungkin bisa via WA, dan diingatkan kembali teman-teman mengisi link absen sesuai dengan nama asli teman-teman, karena nantinya dari link absen ini akan jadi bahan untuk panitia membuat sertifikat. Oke teman-teman, jadi nanti teman-teman juga bakal dapat sertifikat, dan teman-teman diharapkan mengisi link absen sesuai dengan nama asli teman-teman. Oke, akhir kata, saya tutup Speed Up 9.0 kali ini. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Pak semuanya. Indra. Waalaikumsalam Pak. Ya, Terima makasih Pak. kasih.
Terima kasih Kak Priscilla. Silaturahmi terus ya. Nah, terima kasih Kak Priscilla. Healthy Terima kasih semua. Kak. Terima kasih. Stay safe ya semua. Stay Stay healthy Terima kasih semua. Kak Priscilla. Terima kasih Pak Indra atau Bro Indra ya, Bro Indra. Bro Indra. Ya, sama-sama. Ya kan, ya Bro Indra ya. Iya dong. Terima Makasih. Sukses ya Kak Sukses Priscilla. juga Oce. Terima Oke. kasih Kak Terima Priscilla. kasih. Terima kasih Pak Indra. Bye. Terima kasih teman-teman Mas. semua. Salam kasih, terima sukses kasih. teman-teman semua. Terima kasih.